Satu hal menarik yang terjadi dalam mendesain peta adalah apa yang disebut fenomena Baltimore atau efek Baltimore. Fenomena ini terjadi ketika sebuah kota atau objek lain tidak dimasukkan ke peta karena tidak ada cukup ruang. Sementara kota yang lebih kecil dimasukkan ke peta karena ada ruang untuknya. Nama ini berasal dari Baltimore, Maryland, yang sering kali tidak masuk di peta karena kota ini dikelilingi kota-kota besar seperti Washington DC. Di sisi lain, kadang kota-kota lebih kecil dan kurang terkenal seperti Alice Springs di Australia masuk di peta yang sama hanya karena ada ruang untuknya. Misalnya, dalam skala ini, Alice Springs dengan jumlah penduduk kurang lebih 25.000 orang dicantumkan namanya, tapi kota besar Guangzhou dengan lebih dari 14 juta orang tidak diberi label. Fenomena ini lebih sering terjadi pada situs pemetaan otomatis, tapi tidak terjadi pada setiap tingkat perbesaran. Pada situs populer seperti Google Maps dan situs serupa lainnya, kamu hanya akan mulai melihat Baltimore muncul pada tingkat perbesaran tertentu, seperti perbesaran ke-5, ke-6, atau ke-7. Kartografer dapat mengubah peta mereka untuk memastikan peta tersebut berguna dan menyampaikan informasi spasial secara efektif, menemukan keseimbangan yang tepat antara menampilkan detail penting dan menjaga peta tetap jelas dan fokus. Peta terbaik adalah peta yang menunjukkan elemen-elemen kunci dengan jelas dan tetap merepresentasikan dunia secara akurat. Namun, Alice Springs bukan satu-satunya hal aneh di peta Australia. Lihatlah peta zona waktu. Bagian 10-30 ini terlihat sedikit aneh, kan? Australia secara resmi dibagi menjadi 3 zona waktu standar: Barat, Tengah, dan Timur. Waktu Australia Tengah selaras dengan UTC plus 9.30, dan masing-masing negara bagian dan teritori memutuskan apakah akan mengikuti waktu musim panas. Wilayah Kepulauan Australia dan stasiun Antartika berkontribusi pada kompleksitas zona waktu. Meski demikian, zona waktu Australia pada umumnya mudah dipahami. Selain zona waktu resmi, ada zona waktu hibrida tak resmi yang disebut waktu Australia Barat Tengah. Zona waktu ini berada di tengah-tengah antara waktu barat, UTC plus 8, dan waktu tengah, UTC plus 9.30, menjadikannya UTC plus 8.45. Perbedaan seperempat jam yang unik. Waktu Australia Barat Tengah hanya diikuti area kecil di ujung tenggara Australia Barat di sepanjang Air Highway. Wilayah waktu Australia Barat Tengah mencakup pemukiman seperti Kakabidi, Madura, Mundrabila, Eucla, dan Border Village. Hanya beberapa ratus orang yang tinggal di wilayah ini yang memudahkan mereka untuk menyepakati zona waktu non-standar. Meskipun tidak ada persetujuan resmi, waktu Australia Barat Tengah terus diikuti karena perbedaan waktu yang signifikan antara zona waktu Barat dan Tengah, terutama selama musim panas ketika Australia Selatan mengikuti waktu musim panas, sementara Australia Barat tidak. Penggunaan zona waktu yang unik ini seringkali menimbulkan kebingungan, bahkan di antara penduduk lokal. Polisi Eucla, misalnya, beroperasi di zona waktu Perth, sehingga kadang menyebabkan keterlambatan pada acara-acara seperti pertemuan komunitas. Penduduk setempat menyebutkan bahwa di masa lalu, Eucla beroperasi dengan waktu tak resminya sendiri, yang membuat segalanya lebih mudah sebelum beralih mengikuti waktu Perth. Mereka juga kebingungan karena lokasi mereka di Australia Selatan tidak mengikuti waktu musim panas. Sejarah waktu Australia Barat Tengah berawal dari pendirian stasiun telegraf di Eucla pada tahun 1877. Meskipun asal-usul pasti zona waktu ini tidak jelas, diperkirakan zona waktu ini diadopsi untuk menghindari kebingungan di stasiun telegraf yang terletak di perbatasan antara Australia Barat dan Australia Selatan. UTC plus 9.45 secara historis digunakan di Australia sebagai zona waktu yang dikenal sebagai waktu musim panas Barat Tengah. Rumah-rumah tertentu di sepanjang Air Highway di Australia Selatan dan Australia Barat menggunakan UTC plus 9.45 selama bulan-bulan musim panas, ketika Australia Selatan mengikuti waktu musim panas. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh pihak berwenang, batas-batas zona waktu ini diuraikan dengan jelas dan sering digambarkan pada peta jalan setempat. 5 lokasi di Australia termasuk Border Village, Kaiguna, Eucla, Madura, dan Mundrabila sebelumnya mengikuti UTC plus 9.45. Saat ini,
Area-area tersebut mengikuti waktu UTC plus 8:45 karena Australia Barat tidak mengikuti waktu musim panas. Australia bukan satu-satunya contoh zona waktu yang aneh. Tiongkok memiliki populasi sekitar 1,5 miliar orang dan merupakan negara terbesar ketiga di dunia. Meskipun ukurannya sangat besar, Tiongkok beroperasi pada satu zona waktu yang dikenal sebagai waktu Beijing atau waktu standar Tiongkok. Zona waktu unik ini mencakup hampir 5 zona waktu geografis di negara ini. Terkadang, di beberapa kota di Tiongkok, matahari terbit pada pukul 10 pagi. Orang-orang sering makan siang setelah pukul 2 siang atau bahkan setelah pukul 4 sore jika mereka tidak terburu-buru. Sejak tahun 1991, waktu musim panas tidak lagi diikuti di Tiongkok. Namun wilayah Xinjiang yang terletak di bagian barat negara ini mengikuti waktu Xinjiang yang 2 jam lebih lambat dari waktu standar Tiongkok dan dianggap sebagai zona waktu tak resmi. Nepal juga memiliki zona waktu unik karena beroperasi pada waktu Nepal sepanjang tahun tanpa mengikuti waktu musim panas. Agak unik dibandingkan dengan negara lain karena memiliki waktu UTC plus 5:45 yang berarti bahwa jam Nepal lebih cepat 5 jam 45 menit dari waktu universal terkoordinasi. Ini hanya selisih 15 menit dari negara tetangganya India yang dulunya memiliki waktu standar yang sama hingga Nepal memutuskan untuk menetapkan zona waktunya sendiri pada tahun 1956. Sekarang kita lihat peta Eropa. Inggris Raya, Portugal, dan Spanyol semuanya terletak pada garis lintang yang kurang lebih sama. Meski demikian, waktu di Portugal dan Inggris lebih cepat 1 jam dibanding Spanyol. Kenapa ini bisa terjadi? Pada tahun 1940-an, Spanyol diinstruksikan untuk beralih ke waktu Jerman dan diterima oleh pihak berwenang Spanyol. Seiring waktu, meskipun ada perubahan kepemimpinan, Spanyol tetap berada di zona waktu yang sama yang menyebabkannya berada 1 jam di belakang negara-negara tetangganya di garis lintang yang sama. Tapi seperti banyak negara lain, Spanyol tetap mengikuti waktu musim panas. Greenland akan menempati peringkat ke-12 negara terbesar di dunia jika merdeka. Tapi saat ini Greenland merupakan bagian dari Denmark. Negara ini memiliki 3 zona waktu berbeda. Sebagian besar wilayahnya 3 jam lebih lambat dari waktu Greenwich, kecuali satu kota di pesisir timur yang lebih cepat 2 jam. Pangkalan udara Thule di barat laut beroperasi pada GMT-4, sementara populasi di Denmark 7 mengikuti waktu GMT. Waktu musim panas diterapkan untuk memberi kita lebih banyak cahaya matahari pada malam hari setelah bekerja, yang bisa bantu menghemat energi dengan mengurangi kebutuhan lampu dan panas. Hal ini pertama kali disarankan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1784 untuk menyelaraskan jam bangun tidur dengan cahaya matahari dan menghemat energi, dan diterapkan di Port Arthur, Ontario pada tahun 1906. Sejak itu banyak negara telah mengadopsi praktik ini, meskipun beberapa wilayah di dekat Khatulistiwa atau di lintang tinggi tidak menerapkannya karena variasi siang hari yang minimal. Di Amerika Serikat, waktu musim panas diikuti hampir di semua tempat, kecuali di Hawaii dan Arizona. Cuaca Arizona yang panas dan terik membuat waktu musim panas menjadi kurang berguna. Orang-orang di sana lebih suka menyelesaikan pekerjaan di pagi hari yang sejuk daripada berkeringat di malam hari. Namun, bangsa Navajo yang merupakan wilayah otonom penduduk asli Amerika mengikuti jadwal waktu musim panas yang sama dengan negara lainnya. Meskipun mencakup 3 negara bagian, Arizona, New Mexico, dan Utah, mereka menjaga waktu tetap konsisten di seluruh wilayah mereka. Sedangkan di Hawaii, karena lokasinya yang tropis, jumlah sinar matahari tidak banyak berubah sepanjang tahun. Jika Hawaii mengubah zona waktunya menjadi UTC-9 selama waktu musim panas, matahari akan terbit sekitar pukul 7 pagi di bulan Juni. Hal ini karena sebagian besar pulau-pulau tersebut terletak di sebelah barat zona waktu Hawaii Aleut dan secara teori harusnya berada di zona waktu berikutnya di sebelah barat. Dulu, waktu standar Hawaii didasarkan pada garis bujur yang berbeda dengan sekarang.